Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat iman Islam dan kesempatan kita masih diberikan oleh Allah untuk berjumpa di pertemuan secara online ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan ke panutan alam Habibana Muhammad SAW, juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan hakikat ibadah, ya, dengan pemantik pertanyaan, untuk apa beribadah, ya. Maka sebelum kita menemukan jawaban ini, tentu saja kita harus tahu siapa yang beribadah, siapa yang diibadahi, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan, ya, hakikat ibadah atau untuk apa sesungguhnya kita beribadah itu. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56, 57 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka itu rezeki, dan juga tidak menghendaki dari mereka itu untuk memberi aku makan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itulah pemberi rezeki dan pemilik kekuatan, ya, pemilik kekuatan lagi sangat kukuh, sangat tangguh. Jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah memberitahukan kepada kita bahwa tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya, ya. Dan sekali lagi, Allah tidak butuh apapun dengan tuntutan ibadah ini, ya. Misalkan rezeki atau misalkan sesuatu untuk dia konsumsi kebutuhannya, bukan. Karena sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki, juga memiliki kekuatan lagi sangat tangguh, sangat kukuh. Nah, itulah informasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini kita bisa ketahui bahwa manusia itu sebagai abid. Abid itu artinya yang melakukan ibadah, yang melakukan penyembahan. Nah, maka oleh karena itu Allah sebagai Al-Ma'bud. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau abid itu, itulah ibadah yang ditujukan kepada Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya, itulah hakikat ibadah. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Toha surat 20 ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Nah, di sini ada kata kunci, ya. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, ya. Berarti Allah di situ adalah ilah yang sudah diberikan definisi tertentu khusus. Jadi ilah itu sebetulnya bukan Tuhan, ya, kata dasarnya. Ilah itu sesuatu yang disembah atau sama dengan ma'bud. Nah, yang semestinya harus disembah itu hanyalah Allah. Jadi Allah itu sama dengan ma'budun. Maka oleh karena itu Allah memerintahkan, maka ibadahilah aku, ya. Fa'budni, di antara ibadahnya apa? Aqimis sholah, tegakkanlah sholat, li dzikri, untuk mengingatku.
Nah, jadi kalau kita sekarang menerjemahkan la ilaha illallah, terjemahan umumnya kan tiada Tuhan selain Allah. Karena kita sudah mengetahui Allah itu sama dengan ilah yang sudah definitif, ya, sudah dikhususkan. Jadi tidak ada yang berhak diibadahi, gitu ya terjemahannya. La ilaha illallah, tidak ada yang harus diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, jadi seperti itu ketika kita sudah memahami ilah itu adalah sesuatu yang disembah. Nah, Allah itu yang berhak untuk disembah. Selain Allah, tidak ada hak untuk disembah, untuk diibadahi. Itu maknanya. Oleh karena itu, kita perlu memahami definisi ibadah berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut. Maka ibadah secara bahasa al-ibadatu fil lughah at-ta'atu wal khudu' wa tadallul. Arti ibadah secara bahasa itu adalah ketaatan, penyerahan diri dan kerendahan hati. Selanjutnya, secara istilah diantaranya didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menjelaskan al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-batinah wal dhahirah. Ibadah itu adalah sebuah kata, sebuah istilah yang sangat mencakup komprehensif, ya, merangkum segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, termasuk perkataan dan perbuatan, baik yang nyata maupun yang tak nampak, lahir maupun batin. Nah, jadi seperti itulah ibadah. Sebuah kata, ya, yang mencakup segala sesuatu, perkataan maupun perbuatan, baik terlihat maupun tidak terlihat, baik di dalam diri kita berupa niat, ya, dan semua itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ibadah, ya. Oke. Nah, untuk memahami penjelasan ibadah tersebut, Allah diantaranya menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 125, "Waman ahsanu mimman waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wa taba'a millata Ibrahima hanifa wa takhadallahu Ibrahima khalila." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin atau orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Nah, atas sikap penyerahan diri, maksudnya hanya berorientasi hidup ini semata-mata tunduk patuh, ya, kepada Allah dengan berbuat kebajikan yang disukai, dicintai, diridhoinya, itulah beribadah, ya, itulah beribadah. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim sehingga beliau Allah sebut dengan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Selanjutnya, ini sebuah pemantik, ya, pertanyaan. Kenapa mesti mengibadahinya? Ya, jawabannya adalah diantaranya surat Al-Baqarah ayat 21, ayat 22. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum." Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb itu adalah, kalau di terjemahan umumnya, Tuhan, gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, arti sebetulnya adalah dari kata robba yurobbi, ya, pendidik, pengatur, gitu ya, atau juga yang menumbuhkan, yang menciptakan. Itulah Rob.
Jadi kalau Allah menyatakan dirinya sebagai Rabb, artinya Allah itu sebagai pencipta, pengatur, pendidik, ya, dan pemberi rezeki. Itu di antara yang bisa kita tangkap dari ayat ini. Nah, selain menciptakan manusia, Allah pun menyatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, wassama abinaa, dan langit itu sebagai atap, bangunan yang kokoh. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan dari langit itu air hujan, wa akhraja bihi minas samarat rizqal lakum. Melalui air hujan yang diturunkan, Allah berikan rezeki, ya. Karena dengan ditumbuhkan berbagai macam tanaman, manusia bisa meminumnya bahkan dari air yang diturunkan itu, maka Allah sama dengan pemberi fasilitas hidup. Jadi Allah dikatakan Rob itu, Allah telah menciptakan kita, Allah sudah memberi fasilitas hidup kita, ya, bumi, langit, dan seisinya itu untuk keberlangsungan hidup kita. Itulah dikatakan Allah Rob. Maka karena Dia yang sudah menciptakan kita, Dia yang sudah memberi fasilitas hidup kita, wajar, ya, kalau Dia menuntut untuk mengibadahinya. Sekali lagi, bukan berarti Allah membutuhkan dari hambanya, dari kita, sesuatu. Tidak, ya. Dengan ibadahnya kita, Allah tidak bertambah sesuatu apapun. Dengan tidak beribadahnya kita pun, Allah tidak berkurang sesuatu apapun, ya. Jadi kenapa mesti mengibadahinya? Tadi karena Allah sudah menciptakan kita dan memberi fasilitas hidup kita. Nah, ini ada sebuah tantangan yang harus kita renungkan, ya. Allah sangat terbuka mengajarkan, mendidik kepada kita supaya kita itu beribadah dengan sepenuh hati, supaya nalar kita bisa berjalan, sehingga memang ibadah itu adalah sebuah sesuatu yang logis, ya. Di surat Al-Ahqaf ayat 4, Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw asharatin min ilmin in kuntum shadiqin." Katakanlah Nabi Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, ya. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah supaya menyampaikan kepada orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah itu, kaum musyrikin, kaum kafirin, supaya memberikan penjelasan, keterangan, ya. Terangkan kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, ya. Coba kalau kamu menyembah selain Allah, coba tunjukkan, ya. Perlihatkan kepadaku bagian mana dari bumi ini yang telah mereka ciptakan, yang telah diciptakan oleh orang apa, sesuatu yang disembah oleh kamu itu, ya. Atau mereka punya kontribusi, punya peran, ya, bersama-sama Allah membangun langit. Adakah, ya? Kemudian datangkanlah kepadaku kitab yang sebelum ini, sebelum Al-Quran, atau peninggalan dari pengetahuan generasi terdahulu jika kamu adalah orang-orang benar. Nah, Allah sudah membuka peluang, sudah membuka dialog. Kalau memang kamu punya sesuatu yang harus diibadahi selain Allah, coba tunjukkan bukti-buktinya. Mereka itu layak untuk disembah. Apakah mereka itu punya penciptaan seperti langit dan bumi sebagai Allah menciptakan? Atau mereka juga punya sebuah buku, kitab yang jadi mukjizat yang bisa menandingi Al-Quran? Atau mereka juga memiliki pengetahuan peninggalan sebelumnya dari generasi terdahulu? Kalau mereka tidak bisa menjawab tantangan ini, berarti mau ibadah kemana lagi, ya? Kalau mereka sudah mentok, tidak punya jawaban, tidak bisa memenuhi tantangan Allah ini, ya cukup. Dah, nyerah saja, berserah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang harus manut, turut, mengikut, ya. Ikut aturannya, ikut perintahnya. Itulah ibadah, gitu ya. Nah, ketika kita sudah memahami esensi
siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan apa esensinya menyembah, dan kemudian alasannya kenapa harus menyembah, maka nanti akan muncul ya cinta sejati. Pemahaman kita terhadap peribadatan yang sebenarnya akan memunculkan cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Di antara manusia itu ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan untuk mereka sembah, untuk mereka cintai, seperti mencintai Allah. Ya, adapun orang-orang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah karena sudah paham, ya, siapa sesungguhnya Dia, untuk apa diciptakan, dan siapa sesungguhnya Allah yang harus disembah itu. Bagaimana yang barusan kita jelaskan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat dipahami sehingga kita bisa menangkap untuk apa kita beribadah. Ya, sesungguhnya ibadah yang kita lakukan memang semestinya bagian dari rasa syukur kita karena Allah sudah menciptakan kita dengan berbagai fasilitas hidupnya, dan selama ini manusia belum menemukan jawaban yang di luar itu. Kalaupun mereka mengaku punya sembahan selain Allah, mereka belum bisa membuktikan bahwa yang disembahnya itu mampu menghidupkannya, mampu memberikan fasilitas hidupnya berupa langit, bumi, dan seisinya. Demikian penjelasan berkaitan dengan hakikat ibadah atau untuk apa kita beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.